pengen banget setelah lulus dan sebelum kerja aku punya 50 juta pertamaku. Halo Sobat Milenial, kalian ada nggak sih yang sama kayak aku, masih mahasiswa dan buta soal investasi? Oh ya, sebelumnya perkenalin, nama aku Patrice. Dan kita sebagai mahasiswa baru tuh pernah nggak sih ngerasa pengen banget investasi nih, tapi income bulanan itu super tipis, super mepet. Nah, melalui video ini kita bakal sharing-sharing tentang bagaimana sih cara kita mulai investasi, bagaimana nih first step-nya, apalagi sebagai mahasiswa seperti kita. Nah, kalau kalian masih mahasiswa juga nih, yuk kita belajar bareng-bareng. Sobat milenial, kita nih sebagai mahasiswa, income bulanan kita tuh super mepet nggak sih? Kayak mungkin di kisaran 1-2 juta. Udah gitu kebutuhan tuh banyak banget, dari kos, makan, dan lain-lain. Tapi kita bisa loh berkontribusi positif buat kita di masa depan, mulai dari saat ini. Yes, right now. Di usia kita sekarang ini, anggaplah 18-20 tahun, ini jadi langkah awal yang bagus banget buat kita mulai prepare buat masa depan kita. Berdasarkan cerita-cerita dari orang tua, kakak, maupun orang-orang di sekitarku nih, aku nggak mau nyanyain kesempatan ini dan telat sadar investasi. Ngomong-ngomong soal masa depan, apa sih tujuan kita investasi? Kalau aku sendiri nih ya, aku pengen banget setelah lulus dan sebelum kerja, aku punya 50 juta pertamaku. Nah, sekarang gimana nih caranya kita dapat 50 juta pertama itu? First of all, yang paling dasar dulu nih, kita harus berkomitmen buat mulai investasi dari sekarang dan jangan ditunda lagi please, pokoknya sekarang. Nah, jadi kita dapat transferan nih dari orang tua, misal 2 juta. Nah, dari 2 juta itu kita bagi dulu 50, 30, 20. Apa itu 50, 30, 20? 50% itu untuk kebutuhan, jadi 1 juta ya. Itu untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan fotokopi, dan pokoknya kebutuhan-kebutuhan penting kita untuk selama kita kuliah. Selanjutnya ada 30%. 30% ini untuk keinginan kamu. Mau kamu buat check out keranjang kamu di e-commerce, mau kamu buat ngopi, nongkrong bareng teman, atau buat hangout ke mall, pokoknya itu buat keinginan kamu ya. Jadi 600.000 itu untuk keinginan. Nah, ini terakhir yang terpenting yaitu 20%, yaitu untuk investasi. Jadi bisa dong 400.000 ini kita buat saving untuk goals kita ke depan. Eits, ada yang ketinggalan nih, jangan lupa buat sedekah dan berbagi ya. Nah, dari 400.000 per bulan ini, pertanyaannya mau dikemanain nih? Bingung kan? Aku awalnya juga bingung, tapi setelah tahu dan paham, jadi lebih mudah. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa tujuan kita investasi? Mau buat masa depan kita, atau cuma buat punya-punya aja? Yang kedua, berapa lama sih kalian mau berinvestasi? Mau lebih dari 5 tahun, atau kurang dari 5 tahun? Yang ketiga, kalian ini tipe orang yang risk taker atau bukan? Jadi kalau misalnya tiba-tiba untung atau tiba-tiba rugi, gimana tuh? Nah, buat kalian yang yes untuk semua list di atas, kalian bisa banget buat coba investasi saham. Dan buat kalian yang no atau campuran, kalian bisa investasi di reksadana. Setelah kalian tahu gimana sih profil risiko kalian, nah kita bakal tahu kemana akan kita investasikan uang bulanan kita. Kalau aku mau investasiin di saham nih, karena goalsku yaitu setelah lulus kuliah dan sebelum kerja, aku bisa dapat 50 juta pertamaku, which is itu lebih dari 5 tahun, jadi aku pilih saham. Selain itu, aku juga bisa tolerir risiko, based on quotes, high risk, high return. Sekarang, gimana caranya kita bisa investasi saham? Sekarang banyak banget kemudahan yang bisa kita dapetin. Kita bisa buka rekening di perusahaan efek yang kita mau sesuai dengan keinginan kita. Kalian bisa download aplikasi mereka di smartphone yang kalian miliki. Kalian bisa tuh kepo-kepo dulu di sosial media mereka. Apalagi aplikasinya juga semua udah user friendly. Untuk buka rekening di perusahaan efek sekarang tuh super gampang, cepat, dan kalian nggak perlu kemana-mana. Tinggal stay at home, buka aplikasi, akun ready, udah deh, kalian tinggal invest aja. Atau kalau kalian masih bingung, kalian bisa ikut juga nih sekolah pasar modal di IDX, biar clear, no bingung-bingung, dan achieve dari goals kalian. Setelah kalian buka akun di salah satu perusahaan efek, kalian bisa nih investasiin 400.000 per bulan tadi untuk achieve goals kalian, yaitu 50 juta pertama. Dengan kita investasikan di saham dengan expected return sekitar 10-15% per tahunnya, kita bisa mencapai 50 juta pertama kita dalam 6 tahun. Nah, coba nih kita bandingkan dengan saving secara konvensional. Dalam 6 tahun kali 12 bulan kali 400.000, kita hanya dapat 28.800.000. Kerasa banget kan bedanya? Untung banget nih kita udah mulai sadar berinvestasi dari sekarang. Jadi gimana nih Sobat Milenial? Kalian udah ada gambaran kan gimana sebagai mahasiswa baru untuk memulai investasi? Yang tadinya nggak ngerti, sekarang udah mulai paham kan?
Semoga kita bisa mulai berkomitmen untuk mulai dulu berinvestasi dan mencapai goals kita dan menjadi investor cerdas sejak dini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat milenial ya. Yuk kita bareng-bareng capai goals kita dan jadi investor cerdas. Bye!